Nah, jadi kalau berdasarkan grafik ini ya, kita ingin melihat kalau misalkan strategi pertama ya, karena apa? Karena nanti di sini ada lagi alternatif strategi ya. Nah, ini harus dibuat. Nah, pada strategi pertama itu berarti orientasinya itu adalah promosi ya. Ini orientasinya. Jadi di sini kalau promosi berarti kita tidak melakukan efisiensi, berarti price-nya sama. Jadi di sini harganya itu tetap. Nah, kalau misalkan harganya itu tetap ya, nah berarti selama ini walaupun harganya mungkin kita bisa turun sedikit ya, atau misalkan untuk kompetitif, tetapi kita memberikan misalkan marketing yang lebih baik, yaitu menawarkan misalkan after sale service. Itu juga bisa walaupun ada biaya tambahan, tetapi ketika kita sudah hitung ya, nah ini yang coba kita lakukan ya, kita menghitungnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang second strategy ya, nah misalkan seperti tadi saya katakan di sini ada after sale service. Nah, di sini skenario-nya ya, di sini tidak menginginkan adanya no investment cost. Karena apa? Karena kalau kita lihat ini biayanya itu tinggi ya. High cost financing. Kenapa? Karena kalau misalkan kita beli mesin, berarti kita harus tadi ya, prosesnya harus ada studinya, kemudian menghitung kira-kira berapa sih nilai ekonomisnya, berapa tahun, kemudian juga akan terjadi cost efisiensinya itu seperti apa. Nah, berarti kita harus melakukan riset yang mungkin tidak terlalu cepat ya, agak lama, dan sementara kalau kita lihat ya perusahaan kalau misalkan dia terlalu lama ya pasar itu bisa dimiliki oleh orang lain. Kita juga harus cepat tanggap ya. Jadi kalau melihat kondisi misal apalagi sekarang tingkat suku bunga misalkan dari perbankan itu naik. Nah, kalau tingkat suku bunga perbankan itu naik terus ya agak repot. Kenapa? Karena misalkan sales juga belum pulih ya, kemudian juga kalau misalkan kita melakukan pembiayaan, nah ini pembiayaan kita akan mengganggu terhadap likuiditas keuangan misalkan. Karena apa? Karena kita harus membayar sejumlah cicilan. Nah ini, dan cicilannya ini bunganya ya itu relatif tinggi misalkan, mungkin di atas 12% ya, dan lain-lain. Sehingga di sini kita perlu untuk memikirkan kalau misalkan investasi ya berarti ada pembiayaannya. Nah ini yang menjadi perhatian utama. Nah kemudian nanti kalau misalkan third strategy ya, nah ini berarti ada investment financing. Ini alternatif yang terakhir ya, karena apa? Karena kalau misalkan dengan adanya investment financing tadi, kita harus menghitung apa? Kita harus menghitung capital budgeting-nya ya. Ini capital budgeting-nya. Nah, biasanya kita menggunakan cost of capital approach ya.
Nah ini, ya, CCA ya, cost of capital approach. Nah oke, kita balik lagi ya. Ya. Nah, jika kita menggunakan first strategy, ya, oke, kita akan coba tidak hanya kita akan kembali lagi, ya, kembali lagi dengan jumlah sales yang sama, ya, seperti misalkan kondisi di tahun, nah kita katakan ini adalah tahun 2005 misalkan, ya. Nah seperti itu. Ini tahun 2005 ya. Kemudian kita udah turun nih, udah, tapi kelamaan ya. Kayaknya jangan 2010 lah ya. Ini kelamaan. Ini misalkan 2000, jangan pandemi ya. Kalau pandemi agak oke, 2019 aja lah. Ya 2019 itu turun, apalagi pandemi jadi lebih turun. Nah ini kondisi di 2018. Nah, seperti itu. Oke, nah kita 2022 itu ingin mengembalikan ke kondisi 2018 ya, misalkan seperti itu. Nah kemudian karena ini dari sisi more sales ya, nah kita lihat di sini, ini kita coba melakukan penjualan yang lebih banyak, yaitu dengan promosi, ekspansi promosi. Nah kita harus melihat bahwa 5 tahun ke depan, misalkan ya 5 tahun ke depan, kalau misalkan kita melakukan project ini, kita berada posisi sales itu di berapa dulu. Oke, nah pada saat tahun 2027 kita forecast ya, kita forecast. Nah, ini misalkan sampai pada batas titik. Pada batas titik ini ya. Tuh. Nah ini katakan nih key 1 star ya, seperti itu. Oke. Kita geser dulu ya ke bawah. Nah, kita berada pada posisi ini, misalkan ya, kita forecast di sini. Jadi kalau kita forecast ya, nah itu. Nah, kita forecast ya, forecast di kondisi yang ini misalkan. Ini ya, forecast area. Oke, nah, itu ada forecast. Kemudian dari forecast ini kita sampai pada key prime star. Jadi kondisinya dia di key prime star. Nah, kalau misalkan kita bisa melakukan project ya, maka ini akan berubah
yaitu pada titik baru ya, yaitu titik baru di mana kita akan memperoleh, nah misalkan di sini ya. Jadi kalau, nah itu berada di sini. Oke. Terus, nah yang ini ya, ini kalau kita forecast, kalau forecast misalkan saya kasih head ya, lihat, nah yang itu. Nah ternyata kalau kita forecast si project yang kita inginkan, jadi kita pasang target dulu. Ya, kita di sini pasang target dulu, yaitu yang ini. Ya. Nah dia posisinya ada di mana? Nah seperti yang kita harapkan kemarin, bahwa pasar yang kita inginkan itu selain kita meraih pangsa pasar yang telah kita yang kita sudah dapat itu di tahun 2018, nah ya. Jadi kita ambil lagi ya sekian persen, nah ditambah misalkan pasar yang hilang tahun 2018 sampai dengan 2019 ya ini. Itu pasar yang hilang, kita marketnya itu hilang kurang lebih sekitar 20% misalnya. Seperti itu. Nah, jadi kita menginginkan ini ada di 20% ya. Nah, ini misalkan. Kemudian di sini kita tambahkan selain 20% itu naik 15% misalnya. Jadi di sini existing market ya, atau misalkan 2018 share ya, ditambah yang ini new share. New share yaitu sampai dengan 2027. Nah, jadi kita pengen totalnya ini di 2027 ya. Jadi ada tambahan share baru 15%. Nah, sehingga totalnya itu kita memperoleh 35%. Jadi sini 35% kita ingin ingin ada tambahan pasar. Nah, berarti apa? Nah, berarti jika berdasarkan ini ya, maka setidaknya kita harus, nah ini ya. Nah, gitu ya. Kita bisa memperoleh sejumlah penjualan itu dalam kondisi yang warna ini ya. Jadi kalau kita ini dihapus dulu ya. Oke. Nah, berarti additionality ya, kita buat additionality-nya. Kita lihat di sini business as usual ataupun kita sebut sebagai without project ya. Ini without project itu
Ini without project, yaitu dari tahun 2022 sampai 2027 ya. Atau ini di bawahnya aja. Ini dari Q 2022 misalkan ya. Jadi pasar kita ini misalkan kita lihat dulu ya yang BAU ya, yang ini. Nah, kita naiknya ini berapa persen nih? Oh, demand kita ya. Demand kita misalkan naik yaitu 15% dari baseline ya. Nah, kita tentukan baseline-nya mana? Oke, baseline-nya itu berarti 2019 ya. Ini baseline-nya. Karena ini posisi kita terakhir. Nah, berarti ini adalah baseline kita. Nah, ini ya, ini baseline. Nah, seperti itu, ini adalah baseline-nya. Nah, kemudian dari baseline ini kita hitung ya. Misalkan oke, 15% atau misalkan nah ketika pada tahun 2002 ya, 2022, sorry, 2022 di sini kita sudah naik ya dari tahun 2019 misalkan kembali ke posisi 2018 misalkan itu adalah 11%. Nah, kemudian pada tahun 2000, nah ini ya, ini yang project. Bentar ya. Oke. Nah, ini with project ya. Nah, berarti kalau with project itu dia dari dua ribu dua sampai 2027 ya. Ini kondisinya tetap sama. Jadi kalau misalkan dia tanpa project, dia itu hanya 15% dari baseline. Jadi dia bisa balik lagi ya. Pada kondisi ini kita balik lagi ke kondisi tahun 2018. Nah, tetapi kita menginginkan dengan adanya project ya, karena dengan 15% yang ada di sini ya, 15% yang ada di sini, itu sebetulnya cerukan yang ada di pasar share di pasar yang existing ya. Kalau misalkan ini market share, nah kita market share-nya itu justru kalau kita lihat ya,
misalkan tahun 2018 market share produk kita, ini misalkan market share 2018, kita produknya misalkan di 18%. Kemudian sesudah ada kompetitor baru ya, market share 2019 itu turun drastis, yaitu jadi misalkan 10%. Jadi kita hilang 8%. Nah, kemudian kita balik lagi ya, itu menjadi harusnya di sini ya, ini 18% lagi ya, 18%. Ini jadi 18%. Nah, seperti itu. 18% dari baseline ya, baseline-nya tahun 2018. Nah, kemudian dengan adanya project ya, maka demand kita ya itu diharapkan dia naik ya, misalkan dari 18% itu menjadi katakan 30% ya. 30% dari mana? 30% dari baseline. Nah, ini ya. Jadi di sini ada 30% dari baseline. Nah, kita bisa menghitung delta D-nya ya. Ini delta D-nya berarti ada tambahan kurang lebih sekitar 12% ya. Ini 12% dari selisih antara 30% dengan 18%. Nah, ini yang disebut sebagai additionality. Jadi dengan adanya project ya, pasar itu bertambah menjadi 12%. Berarti di sini berarti kita mengimprove itu 12% dibandingkan dengan baseline. Ya. Nah, ini berarti kalau misalkan Anda membuat project ya, jadi yang pertama adalah buat dulu tadi ya, makanya di sini teori itu penting karena apa? Karena nanti ini akan teori ini akan menolong Anda untuk membuat beragam skenario. Jadi beragam skenarionya ini dari mulai sini ya, misalkan. Nah, kalau ini berarti apa? Oh, berarti pasarnya seperti apa ya? Jadi kalau saya balik lagi, misalkan saya buat ya di sini. Nah, misalkan ini industri ya, ini industri. Kemudian seperti itu. Ini margin cost ya. Kemudian ini average cost. Seperti itu. Dan ini key yang dimiliki perusahaan ya. Berarti ini yang F ya. Ini F.
ini di F semua nih. Nah, yang itu ya, yang F. Nah, ini yang F. Nah, ya itu ya. Nah, ini berarti ini F. Nah, berarti pada kondisi ini ya di PE ini yang ini ya tadi yaitu awalnya dia 18. Oke. Nah, dia 18% ya. Yang ini dia market share-nya ini 18%. Berarti dia di sini market share-nya itu 18%. Seperti itu. Nah, kemudian ketika supply-nya ini ditambah ya karena ada apa? Ini QS atau S aja lah ya. S ini F, ini demand ya. Itu. Nah, ketika supply-nya ini ditambah ya karena ada kompetitor tadi, misalkan dia bergeser ke sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian price-nya juga bergerak ya ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, itu yang key ini ya, key prime F ya. Ini key prime F. Nah, ini perusahaan. Nah, dia misalkan marginal cost-nya kita nggak mau berubah lah ya. Di sini key prime F ya. Dia bergeser. Nah, berarti dia harus melakukan apa? Harus melakukan efisiensi ya. Dia harus melakukan efisiensi. Untuk apa? Agar dia bisa bertahan di pasar. Tapi marginal cost-nya tetap. Nah, misalkan dia bisa karena sifatnya tidak ingin ada investasi dan lain-lain, nah dia mengubah misalkan seperti kemarin ya, fixed cost-nya, kemudian juga dari sisi labor misalkan. Yang penting dia bisa mengubah, bisa bertahan dengan marginal cost yang sama, tetapi average cost yang berbeda. Nah, tetapi di sini kita lihat dia mengalami kontraksi ya, seperti itu. Oke. Nah, ini nah ini berarti kita lihat di pasar ya, ini di pasar itu key F E ya. Nah, oke. Nah, berarti ini ditambah ya. Ini ada ditambah. Nah, tetapi perusahaan di sini turun ya. Kita lihat warna biru ya. Ini warna biru. Nah, ini areanya sama ya. Ini berarti 2018 yang ini itu di 2000
18. Kemudian dia bergeser ke 2019 ya. Jadi dia turun ke kiri. Nah, sesudah ini ya, nah kita menginginkan tadi oke, kita dengan adanya ini ya, karena mungkin kita memiliki kapitalisasi yang bagus, kita bisa keuangan kita lumayan bagus ya, sehingga sustainability pasar kita ini relatif bagus. Nah, sehingga kalau misalkan kita forecast ya, kita kondisinya kita akan misalkan meraih pasar ya, yaitu dari bisnis as usual tadi, yaitu berapa? 18% ya. Nah, kemudian kita masukkan ya yang ini 18% sini. Nah, kalau 18% berarti yang mana nih? Oke. Oh, yang warna ini ya. Oh, yang warna apa nih ya? Coklat muda ya. Ataupun light brown. Ini yang light brown itu di forecast area. Nah, forecast areanya ini kita bisa mencapai 18%. Ya. Berarti kita bisa balik lagi. Kita bisa balik lagi pada tahun 2027 ya, dengan marginal cost yang sama. Nah, berarti kita buat di sini yang warna coklat ya, yaitu 18% naik. Oke. Ini 18% kita udah balik lagi. Kemudian kita, oh ini forecast-nya belum ya. Ini forecast-nya itu 2022 ya. Ini 2000, maaf, ini 2027 ya. Ini forecast-nya 2027. Nah, berarti ada tambahan, misalkan ini ada 20%, masih harus ganti. Ini 2027, ini 20% ya, sorry. Karena kalau kita lihat gambarnya di sini, ya, ini harus naik ya. Nah, yang ini. Oke. Oke. Nah, ini jadi 20% misalkan. 20% itu dari baseline. Oke, kita lihat ya, jangan 20% lah ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, ini dari 18% ya, ini 18% yang ada di sini. Kemudian 2019 turun jadi 10% ya. Nah, kemudian kita balik lagi itu menjadi 18% ya di sini. Nah, berarti kalau kita forecast ini jangan sampai 18% ya. Misalkan dia naik menjadi ya tadi aja ya, berarti sekitar 25% misalkan. Nah, seperti itu. Nanti saya rubah di sini. Oke, 25%. Nah, kemudian kita project itu ingin naik ya. Misalkan jadi 35%. Oke. Ini kekecilan lah ya. Supaya sama ya. 15% kita pakai di sini 40%. Oke, jadi naiknya tanggung-tanggung ya. Ini 15%. Nah, jadi Anda logikanya harus dihitung rasional dulu ya. Oke, ini 15%. Nah, berarti ketika kita forecast ya, kita tambahkan di sini, oke, berarti 15%, berarti apa? 40% ya. Berarti kalau 40% itu, misalkan forecast kita di sini
Nah, 40% dari ini berarti yang mana nih? Oke, kita tambahkan ya. Di sini nih kemungkinan ya. Nah, 18% tuh di sini, 20% ya, naik. Ya di sini aja lah ya. Agak jauhan dikit. Makanya sama ya. Nah, ini ya, ini 40%. Berarti ini key apa tadi ya? Nah, yang 25% dulu ya, yang apa? Yang BAU dulu ya. Nah, yang BAU ini, nah, yang key prime apa? Key prime star ya. Ini key, saya berarti di sini jangan terlalu sini. Nah, ini ya. Jadi tambahannya itu kita prediksikan 25%. Nah, ini 25%. Key ini yang ini ya, yang ini. Key prime star. Kita geser dulu ya. Ini ya. Kemudian yang ini key prime star ya. Nah, jadi kita forecastnya akan ditambah itu yang warna ini ya, yang warna yang ini. Nah, ini adalah forecast ya. Ini adalah forecast. Oke. Nah, kita udah dapat forecastnya sekian ya, berarti kita langsung ke situ. Nah, berarti ada average cost ya yang baru. Pakai sini misalkan oke. Ya. Nah, jika kita lihat ya di sini ini ternyata udah ada price yang baru lagi ya, karena tadi ada tambahan kita sebagai berapa persen nih? 25% ya. 25%. Ini 25%. Tahun berapa nih? 2027. 2027. Jadi kemungkinan inflasi ya dan lain-lain ya, maka price itu akan berada di sini, tapi sedikit ya. Oke, ini star ya. Kemudian yang ini di bawahnya ya. Ini ada P prime ya. Ini ada P prime. Nah, dari sini ya, maka kita lihat oke, itu ada forecasted ya. Ini business as usual, ini F BAU ya. Nah, sekarang kita coba dengan adanya project ya, dengan adanya project. Nah, ketika adanya project ini, kita lihat di sini ya, additionality-nya itu bertambah menjadi berapa persen? Menjadi 15% ya, yang ini. Kita lihat. Oh, berarti dia posisinya di 40%. Nah, 40% ya, kita lihat di sini. Nah, berarti dia ada tambahan itu 15% dari BAU ya, yang ini. Karena ada project dengan periode yang
sama ya. Ini dengan periode yang sama. Nah, berarti di sini ketika Q-nya itu ditambah, ya, karena apa? Karena kita pengen naik ya. Nah, berarti di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian oke, ya. Ini adalah kita lihat. Oke, key head F ya. Ini key head F. Nah, itu ya. Ini warnanya apa? Expansionnya tadi ke warna merah ya. Tambahannya warna merah. Nah, ini ya. Oke. Ya. Nah, berarti di sini price-nya ya, ini price-nya itu nggak begitu beda jauh dengan P prime. Ya, ini P prime. Nah, ini P head ya. Ini P head. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, berarti apa? Berarti pasar pada kondisi yang ini ya, ini bertambah terus ya, supply-nya bertambah. Yang ini aja langsung ya, misalkan Q F ya, nah, seperti itu. Nah, berarti sini ya. Nah, yang ini ada S head ya. Nah, jadi ini adalah ini yang merah ya. Yang merah itu berarti tadi ya, ini kondisi. Oke. Nah, ini pasar baru ya. Kemudian kita melakukan apa? Adjustment ya. Di sini ada adjustment. Itu. Nah, ini ada S yang baru ya. Ataupun nah, seperti itu. Yang seperti ini ya. Nah, jika kita lihat ya pada masing-masing ini ya, nah berarti antara teori ini ya, antara teori dengan additionality ini harus match. Karena apa? Karena nanti yang akan kita coba bangun ya itu membuat model financing, model keuangannya. Ya, jadi model keuangannya ini harus komplit. Karena apa? Karena nanti misalkan ya ketika, nah jadi kalau kita nah, jadi kalau nah yang ini ya. Oke. Nah, berarti ini ada tambahan yaitu tadi berapa? 15% ya. Ini 15%. Langsung. Nah, dari mana? Dari 25% ya. Ini 25%. Jadi total kalau misalkan dari sini ya, kita lihat dari sini. Ini nambah bahwa kita
akan menjadi, kita punya market share itu adalah 40%. Nah, kita sudah membuat additionality-nya. Jadi Anda harus minimal ya, harus ditulis itu ada baseline. Ini baseline-nya itu berarti ya seperti tadi ya. Kemudian di sini ada project ya. Ini berarti without project. Nah, ini baseline itu dia 25% ya. 25% kali baseline ya. Nah, ini baseline-nya berarti ini baseline without project, yaitu dari 2000, ini saya hapus saja. Ini 22 sampai 27 ya. Kita dapat 25%. Nah, dengan project tahun 2022 sampai dengan 27 ya. Nah, berarti kita naik yaitu 40% dari baseline. Nah, berarti di sini additionality-nya kita naik 15%. Ya. Ini disebut dengan delta katakan D ya. Ataupun mau market share ya. Berarti demand kita itu market share, berarti ada share demand kita itu naik sebanyak 15%. Ya. Nah, ini yang disebut dengan addition. Jadi tidak karena secara hitung-hitungan ya antara project dan without project itu harus clear. Jadi kalau misalkan tidak clear ya, tidak jelas apa yang akan mau dijawab, nah itu yang sulit untuk memperoleh gambaran logika dari project itu, kenapa project ini penting. Ya. Jadi dari sini kita ketahui why this project is important. Nah, ini ya, ini kuncinya. Jadi kenapa project itu sangat penting? Karena apa? Karena dia tadi additionality-nya ada. Jadi kalau tanpa project, ya market kita, Pak, hanya 25%. Tetapi kalau misalkan dengan project ini, market kita nambah 15%, itu jadi 40% pada tahun 2022. Nah, ini yang menjadi nilai project ini begitu penting sehingga apa? Sehingga bos Anda ya atau direktur Anda merasa tertarik untuk untuk melakukan ataupun membiayai project. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Halo? Halo Pak. Saya menyimak Pak. Ya, gimana? Halo? Nggak ada pertanyaan ya? Ini ada, Pak. Saya menyimak Pak. Ini suaranya kok suaranya nggak jelas ya? Jelas Pak Yayan? Oh Jelas, ya, Pak. gimana? Jelas. Oke. Tadi ini ada saya Pak, Indra Pak. Oh, Indra. Menyimak juga Pak. Iya. Oke. Ya. Nuhun, Kang Indra udah datang. Ya, siap. Oke, nah selanjutnya ya. Nah, sesudah kita membangun teori tadi ya, mengapa proyek tadi penting ya dan lain-lain. Nah, kemudian kita membangun juga model keuangannya ya, model keuangannya. Nah,
Kalau misalkan di sini kan sebetulnya ada 3 ya. 3 simulasi ataupun skenario. Tadi ini sebagai first strategy ya, yang ini. Kemudian ini second strategy ya. Ini after sale service misalkan. Tetapi kondisinya sama ya. Jadi kalau kita lihat nih algoritmanya sama. Jadi langkah-langkahnya itu sama. Seperti ini. Nah, kalau misalkan sekarang contohnya after sale service ya, berarti yang akan ditambahkan cost-nya itu kemana. Nah, kalau kita buat ya di sini, nah berarti ini kan sudah ada nih bahwa kita pakai ya key, di sini diasumsikan bahwa key D itu sama dengan key S ya. Jadi kalau misalkan sekarang supply-nya apa yang disediakan oleh perusahaan itu sama dengan demand atau sebaliknya. Berarti di sini project Anda ya ini ketika misalkan produk itu dijual, berarti itu dipastikan bahwa produk itu diserap oleh pasar. Berarti Anda harus mengatakan ke orang sales, kalau misalkan Anda ini bisa nggak bahwa kita mencapai sesuai dengan asumsi-asumsinya. Kalau misalkan asumsinya tidak bisa dilakukan, maka proyek ini bisa tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena semua orang tidak membantu terhadap pencapaian asumsi yang kita buat. Jadi di sini, nah ini teamwork ini, ya, misalkan nanti Anda bisa bekerja ataupun bisa memperoleh informasi itu dari orang market, ya, dari orang market. Nah, dari sini ya kita ketahui, misalkan QS itu sama dengan function dari capital dan labor ya, misalkan seperti itu. Kemudian, nah dari sini kita bisa mengatakan ya QS sama dengan ya misalkan price of capital, PL, L ya di sini. Nah di sini seperti tadi kita asumsikan tidak ada cost of investment, berarti PK-nya tetap ya, K-nya tetap. Nah, yang berubah itu apa? Nah, ini yang berubah itu adalah price of labor dengan labor. Nah, kita uraikan lagi di sini ya. Ini price of labor-nya apa aja? Oh, kalau misalkan Nah, di sini kan ada biaya advertensi. Ya. Kalau biaya advertensi ada di mana nih? Oh, ini bukan di fungsi produksi ya, bukan di fungsi produksi. Nah, berarti kita harus membuat seperti apa misalkan. Tetapi kan kalau kita lihat tadi ya, kita sudah melakukan ada efisiensi nih yang ini, yaitu pada titik yang ini ya. Nah, ini titik yang ini nih. Artinya apa? Artinya kita sudah melakukan efisiensi di sini. Ya, nah yang ini nih. Yes. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, berarti tetap ada ya. Nah, kita coba identifikasi itu. Jadi di sini kita lihat ya perubahannya seperti apa. Oke, di produksi ya kita nggak lakukan investasi tapi adalah perubahannya, yaitu misalkan ya kalau tarifnya sama tetapi orangnya dikurangin misalkan, yang penting-penting saja ya tapi tarifnya sama misalkan, kita nggak akan merubah price of labor ya, artinya upah, tetapi jumlahnya saja yang akan berubah. Nah, berarti di sini akan ada baru ya, yaitu QS sama dengan PK ya, ini tetap ditambah dengan price of labor juga tetap ya. Ini L-nya yang berubah.
kita udah dapat ya, langsung, oh berarti ini fungsi produksi kita. Oke, ada efisiensi di sini. Nah, kemudian dari fungsi ini ya, dari fungsi ini kita juga ada semacam fixed cost ya. Kalau ini kan variable cost ya. Ini ada variable cost. Ini biasanya sebagai variable cost. Jadi kalau saya buat ya, QS ini sama dengan V ya, ini dikali dengan Q ya. Nah, yang ini. Nah, V ini ya, ini merupakan fungsi dari yang ini ya. Nah, yang ini. Yaitu P konstan K ya. Kemudian dengan ditambah dengan PL ya. PL-nya juga sama tetap. Nah, berarti yang berubahnya itu adalah di Q ya. Kalau di Q berarti capital-nya itu tetap ya, yang berubah ini adalah. Nah, berarti kalau yang berubah ini bagaimana? Bahwa L ya, yang ini, yang L yang ini, berarti ini yang BAU ya. Ini yang BAU. Kemudian ini yang project ya, atau saya sebut di sini kasih ini ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti L bintang ya, yang project ini harus lebih kecil dibandingkan dengan yang L ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lakukan efisiensi dan lain-lain, maka di sini Anda hitung-hitungannya ini bahwa QS BAU itu harus sama dengan ya, minimal ya, ini minimal itu dengan QS ini minimal ya. Nah, posisi ini itu ada di tahun berapa nih? Kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat posisinya. Oh, berarti di sini di baseline karena kita ingin membangun baseline ya. Oke. Berarti di sini ini adalah kondisi baseline ya. Ini kondisi baseline. Jadi hitung-hitungannya ini untuk apa? Untuk mencari baseline ya. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat di sini baseline ya. Berarti baseline-nya ini sudah, yang paling penting itu baseline-nya apa? Baseline-nya itu bahwa quantity business as usual ya. Yang ini berarti yang kondisi yang ini ya mencapai sampai pada titik ini. Jadi yang oke, jadi kondisinya sampai dengan pada titik yang ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, yang itu. Nah, yang itu ya. Titik yang ini. Nah, kemudian dari titik yang ini, kemudian kita buat. Nah, kita buat baseline ya. Kita buat ini worksheet-nya ya. Kalau misalkan udah ke worksheet, berarti oke, ini adalah oke. Nah, ini ya. Ini variabelnya misalkan ini variabel ya. Berarti kita harus ini PK ya, misalkan.
ini K ya, ini ada L, ini ada PL ya, gitu. Nah ini yang BAU ya, ini yang BAU. Nah berarti ini upahnya berapa misalkan ya, bisa saja Anda bisa sebut ya, ini harus tetap, ini harus tetap, ini harus tetap ya, atau supaya ini dibalik aja ya, supaya sama. Oke. Nah itu. Nah misalkan ini 1 juta ya, misalkan ini capitalnya itu totalnya itu yang kita hitung. Nah berarti kita harus hitung dulu tuh nilai ekonomis mesin ya, nilai ekonomis mesin yang dipakai itu sekarang berapa ya. Misalkan nilainya itu ini 1 juta ya, misalkan ini nilainya itu misalkan 1 M ya, 1 M. Kemudian price of labor-nya, nah berarti PK ini apa sih? Nah berarti Anda harus hitung berapa nilai dari nilai ekonomis dari 1 miliar ya, dari 1 miliar, kemudian dihitung berapa dikali dengan nilai dibagi nilai ekonomisnya itu berapa tahun. Jadi dari 1 miliar misalkan, oke nilai ekonomisnya ada 30 tahun misalkan. Nah berarti di sini ya PK ini tuh K ini dibagi dengan nilai ekonomisnya. Economic value ataupun book value ya biasanya. Nah, berarti kalau ini adalah 1 M, ini misalkan 20 tahun. Nah, tinggal dihitung aja. Ini 20 tahun berarti kemudian harus dihitung juga ya. Ini produksinya berapa? Berarti yang dihasilkan dari M ini ya. Ini ada berapa? Misalkan dia menghasilkan per tahun itu kapasitasnya. Nah, ini harus dihitung juga ya. Dihitungnya itu misalkan kalau dia nggak mungkin 100% ya, karena kalau 100% itu bisa cepat rusak. Nah biasanya nilai ekonomisnya ini economic value-nya ini itu di 85% ya, di 85%. Atau misalkan 90%. Jadi nggak seluruhnya, karena apa? Karena kalau misalkan dengan 85% ya, ini kok kenapa ya nggak bisa 100% ya? Nah biasanya tapi kalau misalkan Anda kekeh lah ya, nggak rasional, boleh silahkan. Misalkan di sini 20 tahun ini, karena kalau economic value-nya ini 100% ya, itu di 10 tahun misalkan. Di 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau misalkan Anda economic value-nya agar lebih berarti 1 miliar dibagi 10 tahun, kemudian per tahunnya dia produktivitasnya berapa. Misalkan dia menghasilkan sepatu ataupun tekstil ya sekian ratus meter dan lain-lain misalkan, menghasilkan 1 juta unit misalkan per year ya, per tahun. Nah ini berarti apa? Berarti harus dihitung. Nah 1 juta unit per tahun ini dengan kapasitas misalkan 100% itu berapa jam? Jadi kalau misalkan 100% itu per hari ya, yang ini 1 juta per year, ini per 24 jam misalkan ya, 24 hours. Nah berarti Anda harus hitung jadi untuk satu produk ya, untuk satu produk tadi itu berapa. Jadi harus dihitung juga. Nah kemudian selama proses produksi ini berapa yang orang itu terlibat. Ya, ada orang yang menjaga temperatur, ya, kemudian juga ada operatornya, ya, operatornya juga. Nah itu dikasih upah itu per hari, misalkan ini, ya. Ini PK. Nah ini untuk menghitung apa? Itu menghitung PK ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa satu hari dengan produktivitas sekian itu adalah 1 juta. Kalau misalkan Anda mau bagi lagi per unit ya,
per unit. Nah, berarti dibagi lagi dengan unitnya. Nah, sehingga kita dapat untuk menghasilkan ini, tinggal Anda main berapa di satuannya seperti apa. Nah, kemudian price of labor ya. Ini price of labor tadi kalau misalkan kita ingin saya lebih baik per hari aja lah misalkan. Nah, ini hitungannya misalkan kalau per hari. Per hari berarti biaya untuk menghasilkan misalkan ya, ini produk per harinya itu ada 1.000 misalkan. Nah, jangan 1.000 ya. Ininya aja kapasitasnya 1 juta unit. Kalau 1 juta ya dibagi setahun ya, misalkan dibagi setahun aja ya, di kisaran ya 80 dibagi 12 bulan ya, 1 juta dibagi 365 ya. Ada sekitar 2.739 unit ya misalkan. Ini berarti 2.740 unit ya. Karena di sini 3,72. Ada 2.740 unit ini per hari ya. Per day. Nah, berarti selama 1 hari tersebut ya, ini dihitung berapa ya dari 1 M tadi. Nah, nanti kita dapat sekian rupiah misalkan. Ya, jadi outputnya itu 2.740 nanti dikali berapa? Kalau misalkan ini harganya 1 M ya, misalkan ya 1 M ini dibagi misalkan 365 ya kali dibagi 10 ya, 10 tahun dikali 365 ya. Nah, berarti dia 2.739 berarti 274.000 ya. Ini berarti berapa ini? 274.000 ya. Ini nilainya ya, yang penting nilai ini per day. 274 ya. Kemudian, nah berarti ini biayanya ya. Ini biayanya menghasilkan 2.740 produk ya. Ini output ya. Berarti ini di sini berarti ini adalah price of capital. Nah, berarti 274.000 ya. Kalau misalkan kita lihat ini dibagi dengan 2.740 unit ya. Ini unit per day. Oke. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita hitung ya, dibagi 2.740, oke, harganya berarti price of capitalnya ini sekitar 100 ya, 100. Berarti 100 apa ini 100 rupiah ya, ini murah banget, 100 rupiah per unit ya, ini 100 rupiah per unit. Jadi kalau kita lihat ya, berarti nilainya itu untuk menghasilkan 2.740 unit ya, maka dia biayanya itu yang dikeluarkan itu 274.000. Nah, berarti 1 unit sepatu atau apapun lah ya, itu tarifnya itu hanya sekitar 100 rupiah misalkan. 100 rupiah. Nah, untuk menjalankan ini ya, nah berarti ini kita ganti ya, yang ini misalkan. Jadi 274.000 ya, katakan ini 274.000
per day ya. Nah, ini price of capital. Nah, sekarang price of labor. Nah, mesin tadi itu ada berapa orang operator yang mengoperasikan. Misalkan totalnya ini ya bisa saja misalkan 10 orang ya. Ini 10 orang misalkan, atau bisa 50 orang, berapa orang nggak, silahkan Anda buat asumsi dengan baik. Logikanya yang bagus, misalkan 4 orang ya. Nah, 4 orang ini, berarti 4 orang itu ada di L ya. Nah, ini misalkan asalnya itu ada, katakan 10 orang ya. Nah, 10 orang ini kali dengan gaji UMR, misalkan 2,4 juta. Ya. Ini berarti, nah ini ya, berarti 2,4 juta kali 10 orang. Nah, kita udah dapat itu berapa. Nah, ini adalah business as usual. Nah, kalau misalkan kita asumsikan ini tetap, ya, kita asumsikan business as usual ini ada project misalkan. Ya. Nah, berarti apa? Nah, berarti di sini ini tetap ya. Kemudian ini 1 miliar misalkan, ya. Kemudian ini sama ya, price of labor-nya itu. Nah, kalau misalkan Anda masukkan ini UMR-nya naik, ini pasti naik. Nah, ini orangnya yang tadinya 10 orang, ini Anda efisiensikan jadi 5 orang. Karena apa? Karena ini yang kita rubah. Ya. Nah, ini. Itu yang mana? Ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Sama kalau, nah yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi ini berubah, L-nya berubah. L-nya berubah. Nah, tetapi di sini asumsinya bahwa key-nya yang ada di bawah ini ya, yang ada di bawah ini key-nya itu tetap. Jadi produksinya jika kita lihat di sini sama ya. Nah, yang kita jual ini berapa per unit? Kita per unit nih berapa dengan kemampuan pasar tadi. Nah, ternyata yang kita bisa jual ya. Nah, kita ngitungnya gimana nih? Oke, permintaan setiap bulan. Nah, karena ini per hari ya berarti ini apa, monthly ya, ini monthly. Nah, misalkan 2.740 ya, kita bisa jualannya itu misalkan 2.740 unit ya kali 30 itu 82.200. Nah, kita bisa 85.000 unit misalkan. Kita jual itu di 85.000 unit ya per month. Nah, seperti itu. Ini 85.000 unit ya. Nah, yang ini juga sama. Oke. Per month. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan adanya project ini ya, nah kita hitung juga nih, kalau misalkan sekarang dengan adanya project ya, oke, ini business as usual. Nah, ini naik jadi berapa persen nih? Ya, ini katakan ini menghasilkan yang sama ya. Nah, ini ada kita tambah lagi ya, bawahnya. Ini manufacture ya, ini manufacture per bulan. Nah, kemudian kita tambah lagi di sini itu sales ya, ini sales. Nah, jadi kalau tadi saya salahnya jumlah, ini harus jumlahnya itu ini tetap ya. Ini 82.200 ya. Ini juga sama ya. 200. Nah, kita lihat di sini orangnya beda ya. Nah, sales yang ini ya, yang ini itu totalnya misalkan ini 85.000 ya. 85.000 per bulan.
Jadi dia ada agak lebih. Jadi salesnya itu dia bisa kejar dengan sekian ya, itu bisa sekian karena apa? Karena ini demand-nya itu adalah US itu akan sama dengan demand ya di sini. Sama dengan demand. Nah, dengan adanya project ya, berarti 85.000 per bulan ini itu sudah menguasai market share yang ada di sini. Ini market share. Nah, ini market share-nya tadi berapa nih? Kita hitung ya. Oke. Itu adalah 25% ya. Ini 25%. Ini 25%. Jadi 85.000 itu sudah di 85.000 misalkan. Jadi berada di titik yang mana? Nah, berarti dia ada di titik yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia mau naik ke 40% ya, berarti apa? Berarti di sini menjadi 40, jadi naik 15% ya. Ini naik 15. Ini deltanya nih harus dituliskan. Nah, kita ingin ya yang additionality ataupun delta D ya di sini. Oke. Nah, ini delta D-nya itu berapa persen? Oke, delta D-nya ini adalah 15%. Maka di sini market share bintang ya, berarti 25% ya, ditambah ini 40% ya. 40%. Nah, berarti di sini kita lihat ya bahwa salesnya yang akan dijual agar dia itu bisa ini per bulan ya, ini sales per month ya, ini per month. Seperti itu. Nah, berarti 15% kali 85.000 ya. Berarti 0,85 ya. Ini 0,85 dikali 1 ya, ditambah dengan 15% ya. Oke. Ya. Nah, ini 1,15 ya. Nah, jadi berapa? Nah, kita lihat ya. Di sini ini kali 85.000 ya. Ini 85.000 ya. Kali. Nah, berarti ada sekitar tambahan barunya lagi di sini yaitu 97.000 ya. 750. Nah, kita tinggal buat bahwa step dalam project ya di sini misalkan project stage-nya ya di sini. Ini berapa persen nih per ini kan ada 5 tahun ya. Ini ya. 2 3 4 5 ya. Seperti itu. Nah, misalkan ya. Nah, ini misalkan kita ingin naik 5%, misalkan itu kan ada berapa persen? 15% kecil banget ya sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah contoh ya. Misalkan 15 bagi 5 hanya 3% ya per tahun ya. Ini 3%. Kemudian ini naik jadi 6% ya. Naik ini jadi 9% ya. Kemudian ini naik jadi 12%, ini 15%. Nah, jadi seperti itu. Jadi stagingnya Anda buat. Nah, sehingga totalnya nanti yang diproduksi berarti 3% kali 85.000 ya. Berapa? Sekian, 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 sekian. Nah, ini Anda bisa buat ya. Nah, kalau kita kelihatan seperti ini, oke.
Nah, berarti dari katakan yang ini ya, project stage key ya. Ini berarti key S ya. Ini misalkan 1, ini 2 ya. 3, 4, 5 ya. Seperti itu. Nah, kita buat dan untuk mencapai ini ya. Jadi di sini ada QS1 ya. QS2, QS3 ya. QS4, QS5. Nah, jadi ini naiknya ini ya berarti 9, jadi 85.000 ya, berarti apa? Berarti ini 3% ya dari total, misalkan apa sisanya ya. Jadi kalau misalkan 97 750 dikurangi 85.000 ya. Berarti 3% dari apa? 12.750 ya. Jadi dari 12.750. Nah, seperti itu. Kemudian naik ya. Ini naik. Kita bagi 3 ya, salah ya. Enggak 12.750, ini dibagi 5 berarti. Ini dibagi 5. Ya. Jadi ini totalnya adalah sekian ya. Kemudian kali 30% kali apa? Ini 100. Berarti kalau misalkan 100 ya. Ini 100 bagi 5. Berarti ini apa? 20% pertama ya. Ini 20% pertama dari ini ya. Ini berapa? Ini 20% kedua nanti dari ini ya. Itu berapa? Kemudian 20% dari ini berapa? Nah, ini bagaimana Anda mampu ya, misalkan ini dari 12 berarti kan 85.000 ya ditambah kali 20% kali 12.750 ya. Nah, ini QS1. Kemudian QS2 itu sama dengan ya. Ini sama dengan QS yang ada di sini ya, berarti QS1 ditambah dengan 20% kali 12.750. Kemudian QS3 berarti QS2 ditambah 20% kali 12.750 ya. Kemudian di sini QS3 ditambah 20% kali 12.750. Kemudian ini QS4 ditambah 20% kali 12.750. Nah, jadi kalau kita lihat ya, maka oke. Nah, yang ini ya, yang ini. Oh, ini salah ini. Ini berapa? Oke, jangan. Nah, yang ini ya. Oke. Ini. Jadi kalau saya perbesar lagi ya, nah yang ini.
Nah, ini tuh dibagi lagi menjadi 5 tahapan tadi ya. Ini 1, ya. 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita dapat pakai rumus yang ini ya. Nah, yang ini. Kita masukkan sini. S1 ya. S benar nggak? Oh, S-nya di atas. Oke, saya S1 ya. S2. Oh, harus nanti panahnya di ini ya. Pindahin dulu. Bentar. Oke. Terus, oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, saya ganti. Ini QS1 ya. Benar. Oke, QS1. Ini QS2. QS3. QS4 ya. QS5. Seperti itu. Ini naik ya. Kemudian saya kasih warna ya. Warnanya sama. Oke, pertama nih warnanya. Saya kasih yang B. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, jadi tahapannya ini dekomposisi lagi, didisagregasi lagi tahapannya ini. Nah, dari tahapan ini berarti apa? Oh, oke. Kita sudah punya sekarang. Oh, saya berarti 12.750 ya. Ini udah punya nih, ada 2.750. Berarti apa yang harus saya lakukan? Nah, project ini ya berarti tambahannya itu 85.000 ya. Berarti dikali ya. Ini 1 ditambah dengan 20% ini ya. Ini dikali ya. 1 tambah. Nah, ini. Oke. Nah, berarti kalau misalkan saya hitung ya, ini 85.000. 85.000 kali 1 tambah 20% ya, kali 12.750 ya. Oke, sebetulnya nggak usah ditambah ya, udah cukup tuh. Oke, saya ubah lagi lah supaya mudah ya. Nggak usah pakai 1. Karena kan sudah ada ya perkalian yang sebelumnya. Udah, gitu, ya. Ini berarti 0,2 kali 12.750 ya. Ya. Itu 87 ya, 87.550 unit ya. 50 unit. Unit ya. Nah, ini. Nah, berarti ini yang harus dicapai. Nah, berarti bagaimana caranya sekarang menurunkannya? Nah, dari penurunan yang ini ya, berarti kita harus mencapai ada tambahan lagi yaitu 20%. Ini bisa bagaimana caranya? Oke. Ya.
Jadi dengan kita lihat di sini sekitar, jadi dari 20% dari 12.750 unit ini, ya, berarti ini akan ada 2.550 ya. 2.550. Oke. Nah, berarti 2.550 unit ini itu dijual ya, harus habis ya dalam tahun awal tersebut itu kemana ya. Jadi misalkan ya, ini ada 2.550 unit ya. Berarti ini yang nambah ya. Ini yang berarti kan ini ada delta Q S1 ya. Ini yang harus dijual. Nah, berarti kita lihat di sini 85.000 itu adalah existing market. Jadi pasarnya sudah ada nih. Orang udah beli misalkan di apa? Jadi kalau kita lihat ya di sini, ini berarti di sini ada existing market. Ya, existing market itu katakan ini sudah ada lah ya. 0,85.000. Nah, jadi 85.000 itu misalkan di toko pasar yang awal ya, ada berapa, kemudian ditambah dengan pasar yang baru yang harus kita expand. Itu ada 2.550 unit. Nah, 2.550 unit ini ya, kemudian Anda jabarkan ya. Oke. Jadi di sini misalkan apa? Sales target ya, ini sales target, ini kemana ya, ini sales target kemana, sales target kemana, ada 1 ya, 2, 3, 4. Nah ini dari 2.550 dibagi 4. Ya, berarti ada sekitar 638 unit yang harus dijual. Nah berarti Anda harus, apakah misalkan dengan sales yang ada ya, oke, ini semuanya misalkan. Nah dari sini misalkan, oke, yang ini bisa nggak di-expand nambah 638 unit misalkan. Oke Pak, saya bisa misalkan. Kemudian yang lain ya sama. Jadi kita di sini diasumsikan ya bahwa semua market division itu bersedia untuk selain existing market, kemudian dia expand juga ke masing-masing market itu dengan tambahan sekitar 638 unit. Nah, ketika ada tambahan tadi ya, itu dibutuhkan biaya berapa? Jadi kalau misalkan sekarang ada expanding market ya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk di sana ada transportation cost ya, tambah dengan logistic cost. Jadi kalau transportation cost itu kan berarti ada nambah biaya ya. Nah, kalau logistik cost-nya ini berarti apa? Oh, berarti saya tambah gudang ya. Apakah misalkan gudangnya jangan belilah, misalkan sewa. Supaya apa? Supaya lebih murah misalkan. Nah, sehingga kita dapat di sini ya. Nah, seperti ini, sehingga kita punya itu TC4 ditambah LC4 ya. Berarti di sini kita punya sigma TC. Misalkan apa? Ini 4 ya. Kemudian U-nya sama dengan 1. Ini berarti TC N ya. N ditambah dengan LC N ya, sama dengan ini totalnya itu ada 2.550 unit ya yang bisa dijual. Nah, berarti apa? Oh, berarti di sini ada tambahan transportation cost sama labor cost yang baru. Nah, jadi dari sini nanti tinggal berarti apa? Nah, berarti di sini kalau kita hitung ya, ini sebagai apa nih?
Ya, totalnya ini berarti kita sebut ini sebagai capex ya. Yaitu sigma dari QS ya sama dengan yaitu sigma dari TCN ditambah dengan LCN. Ini capex untuk apa? Untuk expanding dari market ya. Expanding market. Berarti totalnya orang dan lain-lain. Ini juga kita belum ngomong ya dengan 635 menit 638 unit ini. Kalau misalkan kita buat lagi ya, ini transportation cost ini misalkan ya sigma ya. Ini terdiri dari apa aja? Oh, berarti di sini misalkan orang nambah ya, yaitu price of transportation cost untuk satu orang ini kali berapa kilometer misalkan. TCN kali distance ya. Distance apa? Distance misalkan untuk marketnya dia kemana. Oke, kita kasih per kilometer sekian dikali dengan jarak yang akan dijual itu sekian. Nanti ditambah dengan ketika barangnya ada di sana, kita simpan per unit itu berapa untuk sewanya ya. Price of logistic cost. N dikali jumlahnya berapa nih yang mau kita simpan. Oke, simpannya itu untuk yang tahap pertama ini ada kode ya di sini. Stage 1 misalkan. Stage 1N berarti 638 unit ya. Oke, kita tambahkan lagi untuk biayanya ini dengan 638, satu ongkos gudang itu adalah sekian rupiah. Nah, ini adalah kita hitung ya, ini sebagai capex ya. Ini sebagai capex. Oke. Ini biar sama ya dengan nah ini. Sigma TCN ya, ditambah sigma LC CN sigma QS. Maka sigma TC is sigma TCN plus LN, oh berarti sigma QS ini ya. Oke. Oh berarti di sini, nah yang ini ya, misalnya ini rumusnya nggak di sini, harusnya di sini. Nah ini ya. Oke. Sigma LCN ya, sama dengan sekian. Ini dikali berapa nih? Kali orang ya, kali orang. Orangnya kali L aja ya. Ini ada berapa orang? Misalkan L M ya. Ini juga logistik cost ini untuk sekian unit ya. Oke. Kali dengan biaya transportasi. Nah, berarti ini ya. Sigma unitnya sudah ada ya. Ini total yang unit di bawah ya, berarti saya ganti ini jangan QS ya, karena ini kan key-nya sekarang udah masuk ya. Berarti di sini adalah project cost ya. Ini project cost untuk per T1 misalkan. Nah, berarti sigma project cost T1 ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan capex T1. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini capex untuk T1, tapi biasanya kalau capex itu ya digabung. Total biayanya berapa? Nah, berarti di sini capex sama dengan ya apa? Ini sigma
PCT1. Ini berapa tahun? 5 tahun ya. Sigma PCT2 ditambah sigma PCT3 ya. Ditambah sigma PCT4 ditambah sigma PCT. Nah, jadi dari rumus tadi ya kita sudah membuat apa? Ini gambaran cash flow ya. Jadi ada gambarannya tuh cash flow-nya. Jadi kalau misalkan sekarang saya buat ya, misalkan contoh cash flow ya. Kalau cash flow itu rumusnya ya. Ini sama dengan cash inflow ya. Berarti cash inflow dikurangi cash outflow ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan mau cash kalau ini kalau cash flow ya, tapi kalau misalkan dalam konsep project ya, dalam konsep project nanti dulu ya sebelum ini. Misalkan kita lihat cash flow project ya. Itu sama dengan biasanya kita hitung itu antara investasi ya, ini investasi. Nah, investasinya adalah yang ini ya, itu adalah capex. Itu ini capex dikurangi dengan OPEX, operational expenditure. Jadi capex itu ini capital expenditure. Ini investasinya ya. OPEX itu adalah operational expenditure ya. Ini kemudian yang ini. Jadi capex ditambah dengan OPEX ya. Nanti ini dikurangi dengan revenue ya. Atau biasanya kalau misalkan kita kita pakai di sini capex ditambah OPEX ya. Ini ini aja ya. Capex ditambah OPEX kemudian dikurangi dengan ini aja deh ya. Ini rumusnya biar simple ya, biar enak melihatnya. Oke. Nah, investment ya. Investment itu adalah capex ya. Nah, berarti ini investment, kemudian kita hitung dulu di sini bahwa ada nilai dari fee ya ataupun benefit ya. Benefit ini dibagi 1 ditambah R pangkat N ya. R pangkat N. Nah, di mana ini N ya. Seperti itu. Oke. Ditambah dengan sigma ini adalah 0 ya, 0 ditambah dengan Vn ya, ini N ini apa ya? Oke. N ini pas ya, ini sama. N ini adalah project period ya. Oke. Ini 1 plus R N pangkat N. Nah, ini. Nah, P ini ya, P ini itu sama dengan revenue ya dibagi dengan cost. Maaf ya, revenue dikurangi cost bukan dibagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya revenue-nya itu apa?
Nah, revenue-nya ini berarti nanti yang akan kita generate revenue berarti pendapatan. Nah, pendapatan yang kita peroleh dari hasil penjualan ini itu apa? Yaitu total ya antara penjualan yang kita itu harga per unit yang akan dijual ya PS itu dikali dengan jumlah dari QS ya, di mana jangan S lah ya, atau ini kan yang sama lah ya. PS dikali dengan QS itu berarti apa? Berarti barang yang dijual di pasar. Itu berarti sama dengan yang ada di sini ya. Nah, berarti kita ada yang di sini, yaitu Key Head F. Ya. Key Head F. Ini biar sama ya. Key Head F dikali dengan P Head F. Itu ya. Dikurangi dengan cost ya. Cost ini di mana CAPEX ditambah dengan OPEX. Oke. Nah, berarti sekarang kita dapat ya, yaitu misalkan nilai ini berarti sebagai V ya. Berarti kalau misalkan kita pakai di sana, maka cash flow project sama dengan ya, katakan capex OPEX tadi investment ya, yaitu PF kali IF dikurangi dengan investment dibagi 1 plus R0 ya. Ini 0 ya, ini 0 ditambah dengan sigma PF ya, kemudian QF dikurangi investment ini ke N ya, kita tambah 1 Rn M. Oke, jadi N-nya itu adalah masa project ya. Saya kira nggak usah pakai ini, takut nanti salah. Ya. Jadi ini tadinya hanya untuk pada tahun ke awal. Nah, jadi kalau misalkan kita buat ya, ini yang kita gunakan dari mulai tadi teori ya, additionality ya. Dan kalau kita lihat di sini Pak, additionalnya di mana tadi? Nah, itu yang mana? Nah, kita bisa hitung yaitu yang di sini ya. Nah, jadi ini additionality-nya itu dari apa? Ya. Dari nanti ini ya, membandingkan ini adalah cash flow yang project ya. Nanti kita akan bandingkan dengan yang mana? Yaitu dengan yang cash flow BAU ya. Berarti yang mana nih? Berarti ini P yang mana nih? Nah, yang ini ya. Nah, yang. Jadi kita bandingkan dengan yang ini, yaitu Q1 prime ya. Prime star. P prime star dikali Q prime star ya, dikurangi dengan investment yang existing ya, existing investmentnya di existing dibagi 1 plus R0 ya, ditambah sigma P, ini ada berapa ya, kalau misalkan kita lihat ya, Q1 ya, prime dikurangi ini existing investment ya. Tapi ini biasanya yang paling ideal ya. Jadi kalau misalkan IR0 nah berarti additionality-nya itu sama dengan CFF dikurangi dengan CFF. Nah, ini adalah additionality.
Berarti kita bisa menghitung net benefit dari suatu project. Nah, jadi yang saya harapkan ya Anda bisa membuat yang tugas itu ya, yaitu seperti ini ya. Jadi dari mulai Anda menentukan nih forecast-nya seperti apa ya. Misalkan ya. Nah, Anda misalkan kita lihat ya, nih forecast-nya dari sini misalkan. Kita mulai dari sini ya. Kemudian nanti Anda jelaskan ya. Ini komponen-komponennya ini seperti apa ya. Komponen-komponennya seperti apa. Kemudian nanti dari komponen-komponen ini ya. Baru kita jabarkan ya ke bawah. Dari sini kemudian additionality-nya yang diharapkan apa. Nah, kalau additionality itu ya delta saja ya yang ini. Di konsepnya tuh additionality itu adalah delta dibandingkan antara project dengan without project. Jadi dia harus menghasilkan sesuatu. Kemudian ini satu contoh kasus, ini dari mulai bagaimana reaksi pasar, respons pasar, kemudian juga kita lihat ya di sini diturunkan ya. Kemudian ini ada baseline, kita bisa membuat ilustrasi misalkan ya, contoh-contohnya. Dan kemudian kita bisa lihat seperti ini outcome-nya, kita bisa dekomposisi ya, hingga nah kita bisa menghitung nih dari sini, tinggal dilihat aja misalkan tingkat suku bunga yang ada itu R-nya itu misalkan R-nya misalkan dengan tingkat suku bunga risk premium ya, risk free ya, maaf, risk free. Nah, risk free-nya apa? Yaitu misalkan di sini banks credit rate misalkan. Nanti kalau Anda saya ajarin lagi itu menghitung capital budgeting. Mungkin nanti sesudah UTS ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, untuk selanjutnya ya, untuk UTS ya, saya kira kita UTS-nya itu yang pasti open book ya. Jadi kita nggak akan close book, kemudian kita akan melanjutkan karena kemarin saya lihat masih banyak yang bingung-bingung ya. Jadi kalau saya lihat ya Anda nggak mungkin kalau misalkan proyek baru lagi, paling-paling ya dengan kelompok. Nah, silahkan nanti dilanjut ya, Anda buat konsepnya seperti yang saya saya jelaskan ya, Anda perbaiki dan itu yang akan jadi penilaian untuk UTS. Ya, jadi Anda nilai, tapi harus ada narasi. Jadi Anda harus presentasi. Jadi Anda harus presentasi, Anda bisa menggunakan rekaman, kemudian nanti linknya di-upload ya di YouTube, dan ketika Anda kumpulkan itu pada waktu UTS. Ya. Jadi Anda kumpulkan pada waktu UTS, nanti saya akan beri linknya, beri assignment-nya, kemudian Anda silahkan upload linknya, kemudian juga upload PPT-nya. Ya. Sehingga saya bisa ngerti apa yang telah Anda buat ya, dan Anda bisa turunkan dengan baik. Itu mungkin untuk gambaran UTS ya. Jadi kuncinya di hari ini ya,